Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Guru Kreatif, pastinya sudah tahu ya program terbaru pemerintah AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, bagi yang belum tahu, sangat saya sarankan agar mengikuti program BEMTEK AKM resmi dari Kemdikbud. Caranya tinggal akses link berikut di gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nah, langsung saja di sesi kali ini saya tidak akan menjelaskan panjang kali lebar mengenai AKM itu apa, tapi saya hari ini akan berbagi mengenai situs belajar soal-soal AKM yang bisa guru dan siswa akses. Nah, penasaran seperti apa link belajarnya? Yuk, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, seperti informasi yang beredar, soal-soal AKM itu bisa diakses melalui link Pusmenjar. Nah, maka dari itu hari ini saya melakukan kepoing ya tentang link tersebut. Nah, di situ juga kita memperoleh informasi mengenai persiapan aplikasi yang nantinya akan digunakan seperti itu. Nah, tapi ketika saya menelusuri lebih jauh, ya itu dia. Nah, ini kita bicara dulu tentang bentuk-bentuk soal yang dapat diaplikasikan dalam AKM. Ada pilihan ganda kompleks, jawaban singkat atau isian, kemudian pencocokan, esai atau uraian. Nah, kemudian ini ada link yang sebetulnya ini saya harapkan bisa mengakses ke link untuk belajar soal AKI. Ternyata akses link tersebut belum bisa kita buka. Nah, jadi saya terus menelusuri untuk pencarian link apa sih yang bisa kita manfaatkan untuk belajar AKM. Nah, ini dia ternyata teman-teman ya, kita menuju ke browser. Nah, kemudian di browser bisa kita ketikkan yaitu ini linknya teman-teman. Soal akm.com. Nah, kita mulai buka linknya. Jadi di link ini, nah ternyata ini penemuan saya, mungkin ada yang sudah menemukan. Nah, ini berisi tentang latihan soal AKM, asesmen kompetensi minimum. Nah, ini saat saya klik ke lamannya, ya walaupun di sini ada banyak iklan ya teman-teman. Nah, itu di situ bisa kita lihat, saksikan bersama, ada soal bahasa Indonesia, IPA, matematika, kemudian PAI. Nah, kemudian rasa penasaran saya itu ingin sekali saya membuka semuanya. Jadi kemudian saya klik latihan soal AKM online bahasa Indonesia itu seperti apa. Dan ternyata yang keluar teman-teman, nah kita scroll ke bawah, nah langsung muncul soal ternyata ya. Jadi ini bisa diakses oleh guru maupun murid, tinggal kita informasikan saja ke murid kita bahwa kita bisa mulai mengerjakan latihan soal AKM pada link ini seperti itu. Dan ternyata gini cara jawabnya teman-teman. Nah, tadi kan sudah ada soal, nah ini adalah jawabannya. Nah, jadi ketika kita klik, nah di situ akan muncul jika memang jawabannya betul, ada feedback, jadi ada tulisan good job seperti itu. Nah, dan tidak hanya sampai di sini saja pencarian saya, kemudian saya terus melanjutkan kepoing saya dengan link ini. Soal lagi, saya akan menunjukkan bagaimana jika jawaban kita itu salah, teman-teman. Jadi ketika salah, jawaban kita akan muncul seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kan siswa jadi tahu, oh jawabanku udah betul, jawabanku belum. Nah, ini saya melanjutkan kepoing lagi dalam link ini. Tulisan soal AKM, kemudian saya klik dan mengantarkan saya kembali ke halaman beranda. Halaman beranda kita bisa menjumpai ada menu untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, serta simulasi UNBK, simulasi AKM, dan aplikasi AKM. Ya, klik aplikasi AKM. Nah, ternyata akan muncul halaman seperti ini. Ya, di situ ada pilihan untuk SD. Nah, kita scroll lagi, ada pilihan untuk SMP. Nah, karena saya guru SD, saya klik untuk yang SD. Nah, kemudian akan muncul lagi.
Nah, seperti ini ternyata teman-teman. Selamat datang di AKM Bahasa untuk sekolah. Nah, ini saya langsung uji coba ya. Saya Ternyata hasilnya ketika dibuka muncul halaman ada pilihan teks informasi dan teks sastra untuk AKM Bahasa. Saya langsung klik teks informasi dan muncul banyak sekali ada bahan-bahan bacaan seperti suku laut, gunung padang, pencak silat, kemudian ada pasar. Nah, ya kita akan telusuri lagi ya satu di antaranya. Baiklah, di sini saya akan mencoba membuka kuis AKM-nya dengan teks permainan tradisional. Kita buka. Nah, ketika dibuka tampilannya seperti ini sangat menarik sekali, di mana dalam pengerjaan soal ini berlangsung secara interaktif. Jadi walaupun secara teks, tapi teks tersebut adalah teks interaktif, yang mana di situ ada figur animasi dan kita bisa melaksanakan langkah-langkah untuk apa yang harus dilakukan, baca yang mana dulu, tulis jelas di situ. Tinggal mengikuti saja dialog dari animator di situnya, kemudian mau kita baca teks dulu atau apa dulu, mana yang harus kita klik, di situ ada keterangannya. Jadi sangat mudah. Nah, di situ juga teksnya tersedia dalam bentuk yang menarik menurut saya, gambar-gambar yang representatif mewakili ya. Nah, seperti itu. Dan dari segi tulisan, dari segi tampilan menurut saya sangat menarik dipandang, begitu enak dipandang. Dan seperti yang kita lihat juga kalau yang sudah mengikuti BIMTEK AKM, tipe-tipenya seperti ini. Jadi wacana yang bergambar. Nah, setelah bacanya selesai, kita bisa menuju ke halaman atas lagi, kita scroll ke atas. Nah, kemudian di situ ada petunjuk lagi bahwa kita akan mengerjakan soal-soal berdasarkan teks yang kita baca tadi. Nah, di situ kita coba baca ya, ada soalnya permainan apa yang sering dimainkan anak Indonesia berdasarkan teksnya. Nah, nanti ketika kita klik kotak menjawabnya, nanti otomatis akan muncul keyboard. Jadi kita bisa langsung menjawabnya. Nah, di situ kita ikuti lagi petunjuknya harus apa, dan pokoknya sangat mudah untuk dilakukan. Nah, aturannya dalam mengerjakan soal AKM pada website ini yaitu tinggal mengikuti petunjuknya, kemudian baca, kemudian kembali lagi ke halaman atas untuk mengerjakan soal-soal AKM-nya, dan hingga petunjuk dari animator dalam dalam tes tersebut selesai, benar-benar semuanya sudah dikerjakan. Nah, nanti di sini akan muncul sendiri apakah tahap kita sudah sampai mana, apa masih harus ada yang kita lakukan, kita klik lagi, kita baca lagi, kita kerjakan lagi soalnya. Di situ nanti tinggal mengikuti saja alurnya. Nah, untuk teman-teman di sini saya rekomendasikan membukanya itu dengan PC ya, dengan laptop, netbook, ataupun dengan tab, karena yang dihasilkan pasti gambarnya lebih luas lagi. Nah, ini kalau saya pakai HP jadi agak terganggu karena halamannya menjadi sempit dan satu halaman bisa termakan iklan karena di situ banyak iklannya. Tapi menurut saya sih ini adalah aplikasi yang bukan aplikasi ya, maaf, ini adalah website yang menurut saya sangat rekomendasi, bisa dijadikan sebagai ya sarana untuk kita mengenalkan bagaimana sih bentuk soal AKM itu. Baiklah, seluruh rangkaian pengerjaan ujian AKM-nya agak lumayan panjang ya durasinya. Saya khawatir nanti akan kurang nyaman jika ditampilkan semuanya dalam tutorial kali ini. Jadi saya langsung akan menunjukkan di sini tipe-tipe atau bentuk-bentuk soal AKM-nya langsung. Ada soal pilihan ganda, tentu familiar banget ya. Kemudian ada soal menjodohkan,
Nah, bagaimana sih cara menjawab soal menjodohkan itu? Apakah memang di situ nanti kita memungkinkan membuat garis untuk menghubungkan? Nah, jadi tidak seperti itu teman-teman. Dalam soal menjodohkan pada AKM itu, nah caranya seperti ini. Nah, misal ini ya, contoh soal menjodohkan. Nah, jadi hong-hong itu artinya apa? Nah, nanti kita akan dipilihkan pada pilihannya gitu. Jadi di situ sudah tersedia pilihan-pilihan jawabannya. Nah, yang paling tepat jodohnya itu yang mana gitu. Jadi bukan seperti kita membuat garis seperti manual di kertas seperti itu bukan. Tapi mirip seperti soal pilihan ganda juga sebetulnya, tapi di situ terbatas jawabannya. Nah, itu bentuk soal menjodohkan seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada bentuk soal uraian. Tentu kita sudah tahu ya soal uraian itu seperti apa, yaitu soal yang jawabannya lebih luas lagi atau lebih panjang lagi gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu dia tadi sedikit contoh gambaran ya bagaimana soal AKM di aplikasi AKM pada website ini. Kemudian saya akan mencoba ke jenis soal AKM yang lainnya dengan jenis teks sastra seperti apa, kita lihat ya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mencari tahu untuk AKM literasi membaca teks sastra seperti apa. Terlebih dahulu saya mengisi nama, kemudian saya masuk. Nah, saya pilih yang teks sastra. Nah, selanjutnya langsung ya disajikan berbagai pilihan cerita apa yang akan kita baca. Nah, saya coba buka salah satunya. Dia cerita perjalanan Apis. Nah, baiklah, di sini saya akan langsung mencepatkan bacanya. Nah, kita langsung menuju ke soal ya. Soal literasi membaca teks sastra. Nah, seperti apa soalnya? Dan ini dia soalnya. Nah, ada soal uraian, kemudian ada soal pilihan ganda, gitu. Hampir sama dengan yang tadi ya, karena memang di AKM itu kan soalnya bentuk-bentuknya ada pilihan ganda, menjodohkan, uraian, isian singkat. Nah, jadi ya sama seperti itu. Nah, di sesi selanjutnya nanti saya akan membuat tutorial bagaimana membuat soal yang mirip dengan soal-soal KM, ada soal menjodohkan seperti itu. Nah, tunggu di sesi tutorial berikutnya ya. Insya Allah akan saya buatkan. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, makanya subscribe dulu ya, supaya nanti ketika saya membuat video tutorial baru, tidak terlewat apa yang saya bagikan. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah support channel ini. Semoga saya semakin semangat lagi untuk memberikan konten yang bermanfaat. Kemudian ini saya akan cepatkan lagi. Saya tidak menjawab semua soalnya. Kalaupun menjawab juga itu tidak saya pikirkan benar atau salah, karena saya ingin menjelaskannya ke teman-teman semua. Dan di sini saya akan mengakhiri ujiannya. Akan seperti apa nanti yang keluar. Nah, itu dia teman-teman. Nah, nanti di situ ada pilihan, tinggal mau di print hasilnya atau kita selesaikan saja, atau mau lihat kunci jawabannya juga bisa. Oke teman-teman, sekian dulu saja informasi dari saya ya. Dan di sini memang tersedia soal-soal untuk SD bahkan hingga SMK ada di sini. Jadi saya sangat merekomendasikan website ini. Silakan dibuka saja. Nanti kalau tidak tahu linknya, nanti saya akan tulis di description box. Silakan dicek saja. Nah, selain itu juga di situ ada soal PAI ya, soal IPA, soal matematika, ada soal bahasa Indonesia juga. Dan kalau misal kita mau mengerjakan simulasi AKM untuk PAI, IPA dan sebagainya, jadi kita tinggal pilih saja paket soalnya, mau simulasi latihan soal AKM atau simulasi tryout. Nah, semuanya bisa diakses dan itu secara free. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial dari saya akhiri lagi ya.
Ya, kepada teman-teman yang sudah memanfaatkan video ini tapi belum subscribe, mohon dukungannya ya untuk mau subscribe ke channel ini supaya saya lebih bersemangat nih. Sudah lelah mengeditnya dan wah, kalau dapat subscribe tuh seneng banget loh, beneran. Masya Allah. Jadi saya mohon dukungannya ya untuk semuanya. Silakan amalkan sila kelima, menghargai karya orang lain dengan cara subscribe ke channel ini dan bagikan jika memang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.